jelas dipandang sebagai salah satu artefak agama yang paling penting di era modern yang membantu membuktikan legitimasi klaim dari kehidupan serta kematian Yesus dari Nazaret serta isi dari Perjanjian Baru. Kain kafan dari Turin adalah artefak luar biasa yang membantu menetapkan fakta-fakta serta informasi yang diketahui berkaitan dengan penguburan Yesus. Sayangnya, meskipun banyak bukti yang berkenaan dengan kain kafan sebagai hal yang sah, tapi masih banyak juga yang meragukan informasi luar biasa yang ini serta sifat keaslian yang dikandungnya. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas misteri yang mengelilingi kain kafan dari Turin dan apa sih artinya bagi sejarah manusia. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari subscribe agar kita semua bisa mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang ada di channel Maso with God. Langsung saja yang pertama, sejarah kain kafan menurut kesaksian Perjanjian Baru. Dalam tulisan suci yang ditemukan dalam Alkitab setelah penyiksaan dan penyaliban Yesus dari Nazaret, Yesus dibungkus kain penguburan dan kemudian ditempatkan di makam yang dijaga oleh tentara Romawi untuk memastikan tidak ada yang masuk. Karena pemerintahan Romawi tahu bahwa sudah diramalkan dalam nubuat Yahudi bahwa Mesias sejati akan bangkit dari kematian sekali lagi, dan begitu juga pemerintahan Romawi memastikan bahwa tidak ada yang bisa masuk ke makam untuk mengambil atau memalsukan tubuh Yesus dan membuat klaim palsu seakan-akan Yesus telah bangkit. Setelah 3 hari, para prajurit Romawi berjaga di depan makam. Turun cahaya dari langit di depan tempat para prajurit Romawi berjaga di mulut kubur. Ini membuat mereka ketakutan ketika mereka menyaksikan makam itu terbuka dan perlahan-lahan dijelaskan sejumlah besar energi mirip dengan sambaran petir yang masuk ke makam dan membangkitkan orang yang meninggal. Anehnya, pada kain kafan Yesus dari Nazaret dijelaskan dalam catatan sejarah Romawi, kain di mana Yesus dibungkus dengan mengklaim bahwa tidak hanya terdapat noda darah anak Allah, tetapi ada yang membakar kain dan membentuk gambar Yesus dari Nazaret yang terukir pada kain kafan ketika energi aneh memasuki kubur dan Yesus bangkit. Dalam Alkitab atau tulisan-tulisan para rasul tidak pernah disebutkan tentang keberadaan kain kafan Yesus. Ini menguatkan catatan pemerintahan Romawi bahwa kain penguburan telah dirahasiakan oleh salah satu dari prajurit yang menyaksikan peristiwa atau yang lain yang datang untuk mengonfirmasi kebangkitan di luar dari para rasul sendiri. Ada juga yang beranggapan para rasul sengaja tidak membahas kain kafan Yesus karena mengingat fakta bahwa kain itu sendiri telah diisi dengan energi ilahi seperti keterangan para prajurit penjaga, dan kain itu menjadi artefak yang sangat dicari oleh orang-orang yang ingin berkuasa. Yang kedua, kepemilikan tersembunyi gereja. Terlepas dari keberadaan yang luar biasa dari artefak pada saat kebangkitan Yesus dari Nazaret, disebutkan kain pada saat kebangkitan telah sepenuhnya disembunyikan dari masyarakat umum, yang menyebabkan keberadaan artefak ini dipertanyakan. Apakah itu benar ada atau tidak? Setelah kebangkitan, banyak yang mempertanyakan artefak kain kafan Yesus. Pada umumnya, banyak pendapat terhadap kain kafan yang mengklaim bahwa artefak tersebut telah hilang, mengingat fakta bahwa para rasul tidak pernah menyebutkan keberadaan kain kafan dalam tulisan suci mereka. Ada banyak yang mengklaim bahwa momen kebangkitan Yesus tidak pernah benar-benar terjadi karena tidak ada bukti kain kafan tersebut diperlihatkan pada masyarakat umum. Sampai kira-kira tahun 1300 baru benar-benar diberikan akses pada umum untuk melihat dan meneliti. Tidak berarti setelah kebangkitan Yesus tidak ada catatan dan bukti keberadaan kain kafan Yesus. Catatan dan keberadaan kain kafan disembunyikan oleh gereja mula-mula, dan kemudian gereja Katolik yang menyimpan serta mengumpulkan artefak dan dokumen yang tidak terhitung jumlahnya nanti kemudian menjadi pengetahuan umum pada tahun 1300-an.
Ketika itu ditempatkan di kapel kain kafan suci yang terletak di istana kerajaan Sri Lanka dari Turin. Kain kafan Yesus dijuluki kain kafan Turin karena pertama kali ditunjukkan pada publik di Turin. Gereja Katolik juga membuka catatan tentang keberadaan kain kafan Yesus dari kebangkitan sampai tahun 1300-an. Sejak kemunculan pada masyarakat umum, kain kafan dari Turin telah menjadi ikon agama utama dan dikhususkan untuk penguatan iman. Banyak orang di seluruh penjuru dunia melakukan perjalanan ke Turin hanya untuk datang melihat artefak tersebut. Banyak juga para peneliti yang datang meneliti. Artefak itu masih dapat dikunjungi sampai hari ini, yaitu di Istana Kerajaan Turin bagi mereka yang tertarik untuk melakukan perjalanan. Yang ketiga, tidak ada cat atau zat. Kembali pada tahun 1390-an, di Royal Place of Turin ada seorang seniman yang tidak disebutkan namanya dan ia mengklaim kepemilikan kain kafan. Ia membuat pernyataan bahwa itu tidak lebih dari pemalsuan. Dia yang melukis wajah Yesus di kain kafan tersebut, bahwa dia menggunakan cat serta zat di seluruh kain untuk menciptakan jejak dari apa yang dia bayangkan tentang Yesus dari Nazaret. Yang ganjil dari klaim ini adalah ia tidak pernah menunjukkan kemampuan untuk membuat karya artistik atau memajang karyanya. Ia mengklaim para pastor yang ada di dalam kapel telah mencuri karyanya. Banyak orang yang percaya akan klaim tersebut, apalagi dari pihak gereja tidak pernah memberikan keterangan umum kalau pernyataan sang seniman itu salah. Hingga beberapa dekade, klaim menggunakan cat dan zat benar-benar dibantah oleh komunitas ilmiah. Di awal tahun 1970-an, 11 anggota Komisi Sirin khusus melakukan beberapa tes pada kain kafan untuk menentukan apakah gambar pada kain kafan diproduksi melalui penggunaan berbagai cat atau zat. Setelah menggunakan konvensional dan pemeriksaan mikroskopis elektron dari kain kafan, tampaknya tidak ada terdapat bahan pewarna heterogen atau pigmen apapun pada kain kafan Yesus. Bingung dengan penelitian mereka sendiri, mereka mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang membentuk gambar pria di kain kafan, dan mereka meminta izin khusus untuk menganalisis lebih lanjut sampel kain kafan. Ketika tim melakukan pengujian sampel kain kafan untuk lebih lanjut, mereka menemukan bahwa tampaknya ada bahan organik pada kain kafan itu yang kemudian diidentifikasi mengandung oksida besi murni. Ketika memperhitungkan konsentrasi oksida besi murni, para peneliti menemukan bahwa itu meniru sifat-sifat darah seperti halnya oksida besi residu alami hemoglobin. Tetapi terlepas dari pengujian ini, mereka menyimpulkan bahwa keberadaan bahan organik bukanlah penyebab pembentukan wajah di kain kafan tersebut. Meskipun tidak ada informasi lebih lanjut dapat ditemukan secara meyakinkan, tapi tidak ada cat atau zat fisik apapun ditemukan untuk membuat gambar pria di kain kafan tersebut. Keempat, gambar di kain kafan berupa negatif. Pada tahun 1976, beberapa peneliti menganalisis foto kafan gambar menggunakan penganalisa gambar VPH analisis. Sistem ini awalnya dikembangkan untuk digunakan oleh Badan Penerbangan dan Antariksa untuk membantu peta kecerahan bulan. Ternyata gambar pria pada kain itu bukan cetakan normal, melainkan gambar negatif foto. Citra negatif dapat dicapai ketika seseorang mengambil gambar individu dan membalik kecerahan warna sehingga paling cerah bagian gambar adalah paling gelap, serta paling gelap dari gambar adalah yang paling cerah. Ini telah memungkinkan gambar pria di kain untuk memegang akurasi yang luar biasa dan tidak mungkin untuk mencapai realisme, tetapi menggunakan VPH Image Analyzer, para peneliti dapat mengumpulkan informasi 3 dimensi dari gambar. Jadi, mustahil bagi seseorang seniman untuk memalsukan produksi seperti itu. Tetapi banyak peneliti berpendapat bahwa untuk terbentuknya citra negatif pada gambar di atas, kain tersebut harus dibuat menggunakan pemboman berenergi tinggi, menggunakan partikel seperti dalam bom atom.
Mereka mengkonstruksi ulang gambar 3G lengkap pria pada kain itu yang tampaknya memiliki kesamaan dengan karakteristik Timur Tengah dan luka di seluruh tubuh yang cocok dengan yang disebutkan dalam naskah Alkitab. Yang kelima atau yang terakhir, mereka pakai membuat sampel hangus menghilang yang membuat tes tidak meyakinkan. Sampai bertahun-tahun kemudian pengujian itu dapat dilakukan kembali, tetapi bukan menggunakan pengujian radiokarbon. Di tahun 2013 mereka menggunakan teknik-teknik canggih dengan menggunakan teknik spektroskop getaran yang memperlihatkan kepada para peneliti akurasi tahun kain itu diproduksi. Kain tersebut dibuat sekitar 300 tahun sebelum Masehi sampai 200 tahun sesudah Masehi. Ini mempertegas pada masa kebangkitan Yesus dari Nazaret. Peneliti itu telah mempengaruhi sejarah yang telah banyak kontroversi. Tapi, apa yang kalian pikirkan tentang artefak kain kafan dari Turin? Dan apakah hal yang mempengaruhi sejarah dunia ini juga mempengaruhi kehidupan Anda? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri.